Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 8. Berjumpa lagi dengan Ibu Niwal di dalam kelas pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2020 kita masuk di dalam pertemuan yang ke-12. Sekarang kita akan belajar dari buku paket kita halaman 42 bab 6 dengan judul Mengenal Roh Kudus. Sebelum kita memulai belajar, Ibu berharap kalian semua sudah menyiapkan hati, fokus untuk belajar, lalu jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, pulpen, sehingga sebentar sambil mendengar video ini kalian sambil merangkum atau mencatat hal-hal yang penting. Ya, sebelumnya kita akan berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Bahkan hari ini kami boleh kembali diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Secara khusus Tuhan, waktu ke depan kami akan gunakan untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa menyimak pelajaran, supaya kami boleh mengerti, lalu kemudian kami mampu untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Memberkati ibu guru yang akan mengajar kami, dan memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mengenal kata Roh Kudus dari Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dan Yeskiel 37 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, di situ tertulis kata ruah. Ruah yang diterjemahkan sebagai angin atau nafas. Angin Allah atau nafas Allah. Simak peran Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus berperan dalam penciptaan. Dapat kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 2. Di mana di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ketika Allah Bapa menciptakan, di sana juga ada pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Peran Roh Kudus selanjutnya adalah Roh Kudus ada dalam semua pekerjaan Allah. Dalam hal ini ketika Allah menciptakan manusia pertama, Roh Allah mengembuskan nafas ke dalam diri manusia. Demikian juga memberikan dalam kehidupan para makhluk dan ciptaan yang lainnya. Peran Roh Kudus selanjutnya adalah Roh Kudus bekerja aktif untuk menyampaikan kehendak Allah atau perintah Allah kepada umatnya, yang dalam hal ini pada waktu itu adalah bangsa Israel. Bagaimana caranya? Yaitu Roh Kudus mengajarkan Taurat Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun melalui perantaraan hambanya, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa dengan kekuatan dan kuasa yang berasal daripada Roh Kudus mengajarkan Taurat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Peran selanjutnya adalah Roh Kudus memperlengkapi orang-orang khusus untuk tugas yang khusus. Sebagai contoh, Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub yang merupakan keturunan bangsa Israel. Roh Kudus memampukan Yusuf untuk melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga dia mampu melakukan tugas-tugas penting ketika dia ada di Mesir. Ketika ada dalam penjara, dia mampu untuk mengertikan mimpi Firaun yang menggelisahkan hati Firaun, sehingga akhirnya Yusuf diangkat untuk menjadi penguasa di tanah Mesir. Itu bukan karena kekuatan Yusuf, tapi karena Roh Kudus yang berkuasa di dalam dirinya. Lalu kemudian dia mampu melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memimpin semua bangsa
oleh karena Roh Kudus yang menolongnya. Lalu kemudian kita mengenal Daud. Kita masih mengingat kisah Daud ketika dia dengan penuh kuasa dan keberanian mampu melawan dan mengalahkan Goliat yang lebih besar. Dan kemudian Daud juga terpilih menjadi raja yang kedua. Daud penuh kuasa Allah, penuh dengan Roh Kudus untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Tuhan memberikan dia kemampuan untuk bisa memimpin bangsa tersebut. Sebelum Daud, kita mengenal Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang pertama memerintah di Israel. Tuhan Allah menyertai Raja Saul dan Roh Allah ada padanya sehingga ketika melakukan peperangan melawan bangsa-bangsa yang melawan mereka, Raja Saul selalu diberikan kemenangan. Namun ada ketika di mana Raja Saul melawan kehendak Allah sehingga Roh Allah itu undur daripadanya. Allah tidak lagi berkenan kepadanya. Lalu kemudian Allah memerintahkan Samuel untuk mencari penggantinya, mengurapi penggantinya yaitu Raja Daud. Jadi Allah berkenan memberikan rohnya kepada orang yang Allah berkenan, yang taat kepada perintah Allah. Jadi kepenuhan Roh Allah di dalam perjanjian lama adalah Roh Allah hinggap pada diri orang-orang yang tertentu saja karena ada tugas dan maksud yang Allah ingin lakukan terhadap orang tersebut. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini tentang peran Roh Kudus dalam perjanjian lama. Kita akan ketemu lagi minggu depan peran Roh Kudus dalam perjanjian baru. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas pada buku paket halaman 44 tentang model pembelajaran Discovery Learning. Di sana ada 4 poin yang kalian harus kerjakan. Lalu kemudian kalian tulis pada buku tugas kalian, buku agama, dan dikirimkan pada Google Classroom. Selamat mengerjakan tugas ya nak ya. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali belajar suatu materi yang sangat penting tentang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam dunia ini dimulai dari penciptaan, kemudian Roh Kudus yang telah memampukan umat Allah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dipercayakan kepada mereka. Tolong kami Tuhan supaya kami semakin mengerti tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus juga bekerja di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya pada saat ini. Berkati kami Tuhan, berikan kami senantiasa kesehatan, memberkati juga papa mama kami, kakak adik kami dan semua keluarga kami supaya senantiasa ada dalam keadaan yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, jangan lupa setelah ini langsung mengerjakan tugas dan dikirim pada Google Classroom. Ibu tunggu ya. Dan Ibu berpesan untuk kalian senantiasa tetap berada di rumah. Kalau tidak ada yang penting jangan keluar. Lalu kemudian selalu jaga kesehatan. Dan kita berdoa supaya segera pandemi ini berlalu dan kita bisa kembali bertemu di sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Dah.